Bu Puja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiman. Bagaimanakah kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Panjenengan pripun? Alhamdulillah sehat juga, meskipun dari aktivitas pagi memang cukup padat. Ya, insya Allah harapannya semua amanah bisa terselesaikan. Oke, alhamdulillah. Ibu Pujawati, pada hari ini pada dasarnya Ibu akan melaksanakan praktek coaching. Betul Bapak. Pertama, nanti untuk praktek coachingnya Bu Puja sebagai coaching, dan untuk yang coachingnya insya Allah Ibu Marsini Bapak. Ibu Marsini. Ibu Marsini. Baiklah. Sebelum nanti panjenengan melaksanakan praktek coaching pada kesempatan hari ini, nanti tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terhadap panjenengan yang saat ini kami diamanai sebagai observer, panjenengan sebagai coach, dan nanti insya Allah Ibu Marsini sebagai coach. Yang perlu saya tekankan di dalam proses ataupun praktek coaching pada kesempatan siang hari ini nanti, apakah yang mungkin panjenengan laksanakan sebagai coach itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, tentunya nanti akan kita lihat pada saat panjenengan praktek coaching. Dan yang kedua, utamanya juga bagaimana nanti panjenengan bisa merangkai ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ataupun pertanyaan yang bermakna kepada coach. Dan yang juga tidak kalah pentingnya nanti adalah kesediaan panjenengan di dalam mendengarkan apa yang disampaikan coach pada coach, dalam hal ini Ibu Puja. Dan juga yang tidak kalah pentingnya nanti diharapkan di dalam proses coaching ini nanti tetap disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi yang ada pada coach Ibu. Itu aja Bu Puja. Pak Sugiman, siap. Baik, sebelum nanti proses coaching itu dilaksanakan, bolehkah saya sedikit bertanya pada Ibu Pujawati? Boleh Bapak, silahkan. Pada saat praktek coaching di kesempatan siang hari ini nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam praktek coaching, terutama terhadap Ibu Pujawati? Nanti ketika praktek coaching yang ingin saya kembangkan kepada coach saya itu diantaranya kompetensi inti coachingnya Bapak, di mana di dalam kompetensi inti coaching itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Jadi pada dasarnya nanti untuk kompetensi yang akan dikembangkan antara lain ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ataupun bermakna. Puja. Dari ketiga kompetensi inti coaching ini nanti, yang kemungkinan akan panjenengan kembangkan secara lebih mendalam atau mendetail itu di kompetensi yang mana, Ibu? Kalau untuk secara spesifik ingin saya kembangkan itu tentunya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak, karena pada tahap ini jika saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, nanti itu bisa menggali coach agar dia coach ini menemukan kekuatan dan menggali kekuatan yang ada dalam dirinya, sehingga coach dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang coach hadapi. Dari kompetensi inti coaching yang mungkin sudah Ibu, yang rencananya Ibu kembangkan nanti, harapan apa yang kedepannya Ibu inginkan pada saat coaching, mungkin utamanya di praktek coaching yang pertama ini terhadap Bu Pujawati, dan nanti secara umum ketika nanti pada teman-teman sejawat yang lain di dalam dunia pendidikan atau sekolah Ibu. Untuk
harapan saya pada praktek coaching kali ini Bapak, saya ingin coach saya ini terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian coach juga mampu menggali, menemukan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya, serta coach ini mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan mempunyai rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Nggih. Begitu Bapak. Baik, itu tadi harapan dari Ibu Puja dalam proses praktek coaching maupun ketika nanti pada waktu-waktu yang akan datang Bu Pujawati akan melaksanakan coaching terhadap teman sejawat yang pada intinya nanti diharapkan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat ataupun coach, insya Allah dari masing-masing yang mempunyai masalah disitu akan bisa menyelesaikan dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Itu Ibu Puja. Baik. Baiklah Ibu Pujawati, nanti insya Allah monggo untuk praktek coaching ini nanti bisa penjenengan laksanakan, penjenengan sebagai coach, dan nanti insya Allah Ibu Pujawati yang akan bertindak sebagai coach, silakan nanti itu nanti dimaksimalkan dengan baik, dengan harapan nanti apa yang dihadapi ataupun permasalahan yang dihadapi Ibu Pujawati nanti diharapkan ada upaya ataupun langkah-langkah real ke depannya sehingga di situ nanti akan bisa mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan juga yang mungkin terakhir saya sampaikan kepada panjenengan pada sebelum praktek coaching ini dilaksanakan, insya Allah nanti setelah panjenengan coaching terhadap Ibu Sri Marsini, tentunya nanti saya masih ingin meminta waktu panjenengan sebentar untuk melakukan diskusi atau sharing setelah nanti panjenengan melaksanakan praktek coaching terhadap Ibu Pujawati. Mangkatan nggih Ibu Pujawati. Nggih Bapak, insya Allah siap. Terima kasih untuk masukannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi saya dalam praktek coaching kali ini. Insya Allah. Mungkin demikian kita tutup sementara untuk proses komunikasi pada kesempatan awal ini. Monggo nanti coaching dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Panjenengan pripun? Alhamdulillah saya pada kesempatan hari ini juga sehat. Mungkin kebetulan pas pada waktu istirahat ya. Kalau saya lihat pada saat waktu istirahat ini kok kelihatannya ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal di pikiran Ibu Puja. Bolehkah mungkin kita ngobrol sebentar? Ya, boleh Bapak. Baik, pada kesempatan hari ini kira-kira ada hal nggak yang mungkin Ibu Puja bisa sampaikan kepada saya supaya nanti apa yang ada di pikiran Ibu itu agak terasa ringan, jadi tidak seolah-olah itu menjadi beban mandiri dari Ibu Puja. Nggih Bapak, sebenarnya ada hal yang saya pikirkan terkait pembelajaran saya di kelas Bapak. Jadi kan sekarang ini zamannya sudah modern nggih, dan kita dituntut untuk memang seharusnya pembelajaran itu adalah berpusat pada murid, di mana anak itu nanti akan mengembangkan potensinya seperti itu nggih Pak nggih. Nah, adapun untuk media pembelajaran sendiri itu kan sekarang kita zaman modern itu bisa menggunakan apa saja nggih. Termasuk HP dan laptop. Nah, itu yang kamu di sekolah-sekolah lain di luar sana itu pasti sudah menggunakan HP dan laptop di dalam pembelajaran seperti itu Pak. Nah, saya itu juga kepingin Pak menggunakan HP dan laptop itu untuk pembelajaran di dalam kelas saya. Namun kan saya terbentur dengan adanya peraturan di sekolah
Itu yang saat ini sedang saya pikirkan, Pak. Oh begitu nggih Bu nggih. Apakah kebijakan yang ada di sekolah Ibu saat ini benar-benar 100% melarang anak-anak didik ataupun siswa itu tanpa menggunakan fasilitas itu, dalam hal ini HP ataupun laptop itu Ibu? Kalau melarang sepenuhnya tidak, Bapak. Jadi HP dan laptop itu masih bisa digunakan, tapi itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, untuk penggunaan HP sendiri itu hanya digunakan ketika anak-anak ada kegiatan misalkan kayak outing kelas, study tour, terus kemudian ada perlombaan yang memang harus menggunakan handphone seperti DBL kemarin itu nggih. Itu. Kemudian untuk laptop itu anak-anak juga diperbolehkan membawa, tapi ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua anak itu boleh membawa laptop, dan laptop ini penggunaannya ketika jam-jam tertentu saja Bapak. Jadi dibatasi seminggu itu hanya 2 kali, dan itu di asrama gitu. Untuk pelaksanaan penggunaan laptop sendiri di sekolah itu juga hanya untuk tertentu saja, kayak tryout misalkan untuk kelas 12, kemudian perlombaan seperti itu. Jadi untuk keseluruhan anak membawa laptop di sekolah itu belum memungkinkan. Baik, jika kita garis bawahi mungkin kekhawatiran Ibu pada waktu saat ini tentunya adalah bagaimana upaya pembelajaran peserta didik ada siswa kita, harapannya di situ menyesuaikan terhadap kodrat zaman yang saat ini mungkin secara teknologi sudah sedemikian hebatnya nggih Bu nggih. Sehingga kekhawatiran Ibu ketika nanti anak-anak tidak menyesuaikan dengan zaman perkembangan teknologi saat ini, tentunya nanti yang dikhawatirkan banyak hal yang nanti dikhawatirkan ke depan ya. Nggih, betul Bapak. Baik, di dalam proses itu tentunya tadi kalau kita lihat dari proses penggunaan yang harus jadwal tertentu yang notabene di situ harus di asrama. Tentunya mungkin di situ ada beberapa catatan penting dari barangkali dari pihak sekolah, catatan penting terkait dengan kemampuan kita di dalam mengawasi anak-anak di dalam penggunaan HP maupun laptop di kelas. Itu kan mungkin juga menjadi catatan penting juga, karena mau tidak mau di dalam kelas yang ideal jumlahnya kan di dalam satu kelas itu kan berkisar antara 20 sampai dengan 24 nih Bu. Sehingga jika memang di situ nanti mungkin tidak minimal di dalam penerapannya nanti bisa dibuat per kelompok, misalnya dari 20, memungkinkan enggak ketika itu dilakukan hal seperti itu. Nanti coba dikomunikasikan tentunya nanti terhadap teman sejawat atau yang lain. Barangkali nanti di dalam kondisi ini tentunya kekhawatiran tadi cukup beralasan. Namun saya yakin panjenengan ada alternatif yang memungkinkan upaya nanti memberikan kesempatan anak di dalam proses menggunakan pembelajaran ini. Misalnya nanti sumber ajarnya yang mungkin kita buat secara literasi online. Misalnya kita letakkan di Drive dan yang lain, jadi mau nggak mau kan nanti anak harus mengakses lewat itu. Walaupun tentunya nanti proses pembelajarannya akan berdinamis sekali. Baik, dari kondisi percakapan hari ini, kira-kira apa yang Ibu bisa harapkan nanti mungkin dari pihak sekolah maupun anak-anak ataupun dari rekan sejawat terkait penggunaan fasilitas ini? Iya, jadi untuk penggunaan fasilitas sendiri nih Pak, selama ini kan saya itu kalau di kelas menggunakan HP dan laptop saya untuk digunakan secara bergantian per kelompok. Nah, ini kan harapan saya ke depannya itu
Karena kan kalau hanya menggunakan HP dan laptop saya itu misalkan ada 4 kelompok, tentu yang 2 kelompok itu kan akan mengantri dulu nggih. Nah, saya tuh berharap nggih itu tadi ya minimal setiap kelompok ada laptop, satu laptop seperti itu. Nah, hal ini nanti yang akan saya komunikasikan kepada kepala sekolah dan wakakurikulum, di mana saya akan membuat perizinan untuk penggunaan laptop di dalam pembelajaran saya. Nah, kalau memang pada saat perlombaan itu saja diizinkan ya ada perizinannya, nah maka saya juga akan menggunakan prosedur yang sama dan tentu saya akan meyakinkan kepada kepala sekolah dan wakakurikulum bahwasanya nanti saya akan bertanggung jawab secara penuh ketika laptop itu berada di sekolah, seperti itu Bapak. Baik, mungkin itu adalah salah satu upaya nanti yang akan Ibu laksanakan terkait perizinan penggunaan laptop maupun HP, dan juga utamanya dari pihak kita selaku pendidik ataupun guru pengajar tentunya nanti akan menuntut kreativitas kita terkait nanti sumber ajar, terus akses-akses materi yang mungkin bisa kita sharekan kepada anak-anak, apalagi pada saat ini terutama di kelas 10 dan 11 tingkat SMA atau SMK kan kurikulumnya sudah ke arah kurikulum merdeka ya Bu. Jadi di situ terkait kebebasan anak di dalam mencari sumber materi, di situ memang betul-betul terbuka lebar. Namun peranan kita sebagai guru di dalam hal ini untuk menuntun anak, mengawal anak supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya itu juga perlu kita jaga, dan itu pasti membutuhkan konsen kita yang cukup besar. Iya, betul sekali Bapak. Sehingga selain perizinan, mungkin nggak nanti penjenengan menyampaikan pada pihak sekolah, misalnya di dalam proses pembelajaran yang mungkin campur ya antara konvensional dalam hal ini pembelajaran dengan textbook dan non textbook dalam hal ini yang materi online, itu nanti sekolah memfasilitasi itu. Tidak hanya mungkin mengizinkan ya, kalau mengizinkan kan berarti nanti dari orang tua murid perlu kita sampaikan supaya nanti anak berusaha mempunyai fasilitas itu. Barangkali nanti pihak kurikulum atau mungkin sekolah bisa memberikan kesempatan ataupun menyediakan sarana prasarana itu, karena memang keberpihakan kita pada murid cukup besar di dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka ini. Terus untuk pada waktu-waktu yang akan datang, kira-kira program atau rencana apa yang mungkin Bu Puja akan laksanakan? Selain tadi mungkin permohonan izin nggih. Untuk programnya selain melakukan permohonan izin agar nanti anak-anak itu boleh membawa laptop ke dalam pembelajaran saya. Untuk nanti setelah pembelajaran saya juga sampaikan ke kepala sekolah dan wakakurikulum Pak, bahwasanya nanti setelah laptop itu selesai digunakan akan saya yang bertanggung jawab. Jadi kan kalau di sekolah itu kekhawatiran untuk penyalahgunaan laptop ketika di lingkungan sekolah gitu. Jadi nanti ketika selesai laptop itu akan saya yang amankan. Jadi saya letakkan di meja kerja saya untuk nanti ketika anak-anak waktunya pulang ke asrama baru itu saya kembalikan kepada anak-anak. Jadi memang anak-anak itu saya membuat perizinan untuk pembelajaran saya, ya saya bertanggung jawab penuh terhadap laptop itu ketika pembelajaran saya. Setelah pembelajaran saya selesai pun saya masih bertanggung jawab. Jadi laptop itu akan saya yang simpan untuk nanti dikembalikan kepada anak ketika anak-anak sudah waktunya pulang ke asrama. Terus kemudian saya juga akan memberikan tugas berkelanjutan, jadi kan anak tidak ketika di asrama juga sudah ada jadwal sendiri untuk pemanfaatan laptop itu. Mungkin nanti saya juga akan memberikan tugas-tugas mandiri kepada anak yang nantinya bisa dilaksanakan anak itu ketika mereka ada jam penggunaan laptop di asrama, gitu Bapak.
Baik, terkait tadi mungkin yang disampaikan dengan adanya penggunaan laptop dan yang lain, tentunya nanti setidak-tidaknya daya dukung yang lain selain ketersediaan laptop, mungkin anak atau orang tua wali bisa mengusahakan hal itu, nggih. Kaitannya misalnya memang kalau di situ nanti memang dibutuhkan jaringan sinyal internet yang diperlukan, tentunya nanti panjenengan bisa komunikasi dengan pihak sekolah ataupun yayasan terkait dengan daya dukung itu, karena kan mau tidak mau sekarang untuk sumber referensi yang begitu bervariatifnya, justru di situ nanti akan semakin mengembangkan variasi potensi siswa yang ada, karena kita paham antara satu siswa dengan siswa yang lain tentunya ya cukup banyak variasi potensinya. Terkait tugas yang berkelanjutan, tentunya kembali seperti saya sampaikan di awal tadi, kita juga harus membimbing anak bagaimana SOP menggunakan laptop itu, bagaimana mengakses, ataupun ketika kita harus menggunakan, perlukah kita aplikasi, misalnya penugasan melalui Google Classroom atau melalui mungkin Google Drive dan yang lain. Tentunya di situ membutuhkan kreativitas kita. Kalau kondisi seperti itu, kira-kira nanti apa yang perlu untuk mengantisipasi kompetensi kita mengimbangi hal itu? Apa yang mungkin Bu Puja bisa lakukan terkait penggunaan laptop dan kemampuan anak-anak maupun kemampuan kita untuk menyesuaikan IT itu? Ya, kalau dari saya untuk mengimbangi penggunaan laptop itu pastinya saya akan terus belajar nih Pak, terus belajar bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian akan sharing dengan rekan sejawat, bagaimana itu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menggunakan media yang bervariasi, kayak gitu, seperti penggunaan Google Classroom tadi, gitu. Terus untuk daya dukung tadi yang Bapak sampaikan, ya alhamdulillah ini kalau daya dukung dari orang tua dan dari sekolah sendiri untuk internet itu sudah tersedia Bapak. Jadi nanti tentunya saya yang harus kreativitas karena sudah adanya internet ini, dan kemudian nanti jika anak sudah mampu menggunakan laptop, diperbolehkan menggunakan laptop ketika pembelajaran, tentunya saya akan mengupayakan dan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Dari rencana-rencana Ibu terkait perizinan, terus SOP penggunaan laptop tadi, kira-kira ada nggak target Ibu untuk pelaksanaannya di dalam beberapa waktu ke depan ini? Saya targetnya dalam minggu ini harus sudah terlaksana, Bapak. Jadi target waktu itu adalah di dalam PPM minggu ini. Minggu ini, karena ini kan kaitannya dengan pembelajaran, kan akan lebih baik jika segera. Cepatnya, Baik, jika memang di situ terkait dengan secepatnya, tentunya nanti seperti tadi Bu Puja sampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran, terutama di dunia pendidikan atau sekolah, ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin ketika hanya kita, seperti tadi jenengan sampaikan, kita perlu kerjasama, kita perlu kolaborasi, kita perlu menyamakan persepsi terhadap teman-teman kita dan juga teman-teman dari administrasi pembelajaran dalam hal ini, baik itu di kurikulum maupun di tata usaha. Pada dasarnya ketika anak diharapkan menyesuaikan dengan kodrat zamannya yang seperti itu, tentunya tadi kalau disampaikan Bapak Ibu guru maupun sivitas yang lain juga mau tidak mau harus menyesuaikan itu. Barangkali nanti bisa diusulkan, mohon maaf, diusulkan bahwa adanya pelatihan terkait penggunaan laptop dan yang lain, terutama nanti untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dan
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga nanti harapannya di situ nanti akan memberikan kesadaran secara bersama-sama. Ya mungkin memang perlu waktu yang cukup lama ya, tapi hal yang mustahil nanti insya Allah akan bisa dilaksanakan meskipun nanti dari tahapan-tahapan yang paling kecil. Ya dari komitmen Ibu untuk waktu yang secepatnya ini nanti tentunya itu merupakan komitmen yang sangat luar biasa di dalam proses mendukung rencana aksi ataupun rencana program yang akan Ibu Puja laksanakan, sehingga di dalam beberapa waktu saat ini, mungkin pada saat kita diskusi terkait mungkin masalah penggunaan laptop dan HP, kira-kira apa yang refleksi apa yang bisa Ibu ambil dari obrolan atau diskusi kita saat ini, Ibu? Ya, untuk refleksinya sendiri Pak, jadi tadi saya jadi ke sistem sekolah yang dimana masih terlalu mengkhawatirkan anak-anak dalam penggunaan laptop, kekhawatiran yang sebenarnya masih bisa diatasi seperti itu. Memang kalau di sekolah kan khawatir kalau anak itu menyalahgunakan. Nah, tapi kan kalau penggunaan laptop ada pantauannya, ada yang bertanggung jawab, tentu juga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dan justru akan bermanfaat, karena seperti yang Bapak sampaikan, untuk pembelajaran itu bagusnya adalah sesuai dengan kodrat zaman. Jadi ini anak juga memang bagus jika difasilitasi dengan laptop, itu nanti akan memunculkan kreativitas dan potensi-potensi yang belum muncul pun akan nanti bisa nampak, dan yang sudah nampak mungkin bisa berkembang kreativitasnya, karena mungkin melalui dengan Canva ataupun sumber-sumber bacaan yang ada di internet seperti itu. Nah, harapannya sendiri juga nanti supaya di sekolah ini nanti sistemnya dapat sedikit longgar terkait dengan penggunaan laptop ini, Pak. Baiklah, terkait tadi mungkin yang Ibu harapkan terkait komitmen yang tadinya harus memang dimulai dari hal kecil dulu, dari perizinan, terus tanggung jawab SOP penggunaan laptop, maupun komitmen penjenengan untuk mengawasi dan menuntun anak-anak di dalam penggunaan laptop, terutama di jam-jam pembelajaran Ibu. Tentunya di sini nanti akan membutuhkan tanggung jawab dan energi yang cukup besar. Dan harapan saya dari gambaran rencana perubahan yang akan Ibu laksanakan ini nanti, kita berharap ini akan bisa memberikan pemantik bagi teman-teman sejawat kita untuk keluar dari zona nyaman mereka, yang notabene yang namanya proses pembelajaran itu diharapkan sudah mengarah didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan yang berpihak pada guru. Sebagai mungkin saat ini guru hanya sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang penuntun, karena potensi yang di masing-masing anak itu memang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin di dalam kondisi ini tentunya alhamdulillah Bu Puja sudah mempunyai gambaran-gambaran rencana-rencana yang akan Ibu Puja laksanakan untuk menciptakan metode pembelajaran yang variatif, terutama dengan penggunaan laptop dan HP ataupun gawai. Tentunya di situ nanti kolaborasi penjenengan dengan teman-teman maupun dengan pihak manajemen sekolah itu perlu komunikasi-komunikasi yang efektif, sehingga jangan sampai nanti justru rencana Ibu untuk merubah pola-pola pembelajaran yang berpihak pada murid ini nanti akan menjadi kekhawatiran yang berlebihan pada pihak sekolah, sehingga nanti yang tadinya mungkin sekolah tidak memberikan kelonggaran, ya harapannya memberikan kelonggaran, sehingga di akhir-akhir nanti harapannya bisa
mengoptimalkan dari potensi yang ada pada murid. Dan harapannya ada aja perubahan ini nanti tentunya diharapkan adalah perubahan yang lebih baik. Minimal dari diri kita, dari teman-teman sejawat kita, maupun nanti ketika hal-hal itu, motivasi itu jenengan transfer ke anak-anak, sehingga pembuatan komitmen yang atas apa yang dilakukan anak itu nanti tidak semata-mata menjadi tanggung jawab utama penjenengan, karena insya Allah dengan pola-pola pembiasaan yang baik nanti insya Allah anak akan bisa melatih tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yang harusnya mencari sumber belajar, ya sumber belajar yang dicari, tidak hal-hal yang lain yang mungkin diakses. Barangkali ada hal yang lain yang mungkin perlu Ibu Puja sampaikan pada kami. Saya rasa sudah cukup Bapak, saya sudah cukup plong ya, lega bisa bercerita dengan Bapak Sugiman terkait permasalahan yang saya hadapi, yang mengganggu pikiran saya beberapa hari ini. Saya juga berterima kasih atas kesempatan Bapak yang meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baiklah, seperti tadi yang mungkin Ibu sampaikan terkait masalah-masalah yang mungkin sudah penjenengan sampaikan dengan panjang lebar, penjenengan nyaman menyampaikannya pada saya, tentunya itu juga merupakan hal yang baik bagi saya, pengalaman-pengalaman yang cukup bermakna bagi saya, sehingga nanti ketika ada teman-teman sejawat yang lain yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang mirip seperti Ibu Puja hadapi, nanti insya Allah mungkin teman-teman sejawat itu akan saya komunikasikan dengan Bu Puja, sehingga nanti sharing kita, kolaborasi kita tidak hanya di dua belah pihak, karena di situ nanti sharing dengan teman sejawat maupun dengan senior-senior maupun pada lini-lini yang lain akan sangat membantu di dalam proses pembentukan lingkungan belajar yang nyaman, yang berpihak pada murid, yang nanti harapannya akan menghantarkan murid ke tujuannya, yaitu kebahagiaan di dalam proses kehidupannya dengan bermodalkan potensi masing-masing anak yang cukup bervariasi tanpa kita memaksakan potensi dari yang anak-anak miliki. Mungkin demikian ya Bu Puja nggih. Bapak Sugiman, terima kasih sekali untuk masukannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin demikian. Insya Allah cukup ya Bu Puja untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah bisa kita sambung di dalam waktu-waktu yang lain sambil menunggu perkembangan progres rencana rencana penjenengan untuk menindaklanjuti program-program ini. Dan insya Allah akan memberikan rencana-rencana penjenengan, harapannya akan berjalan dengan lancar dan memberikan perubahan setahap demi setahap untuk perubahan pembelajaran yang lebih baik di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin demikian saya akhiri untuk kesempatan coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Puja, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali setelah penjenengan melakukan proses praktek coaching. Saya selaku observer di sini akan menanyakan beberapa hal tentang Ibu Puja. Bagaimana untuk proses praktek coaching atau coaching pada kesempatan siang hari ini tadi yang mungkin yang sudah Ibu laksanakan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bapak. Jadi coach juga terbuka menyampaikan permasalahannya seperti itu. Alhamdulillah jika di dalam proses coaching ini berjalan lancar, coach menyampaikan permasalahannya dengan nyaman pada Ibu Puja, dan harapannya di situ nanti coach bisa
menemukan langkah-langkah yang diharapkan nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koci sendiri. Untuk selanjutnya, setelah melakukan observasi di sini, pada saat tadi kami membersamai Ibu Puja sebagai coach dan Ibu Sri Marsini sebagai Koci, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Bersediakah Ibu Puja menjawab pertanyaan saya? Nggih, bersedia Bapak, silahkan. Baik. Pertanyaan yang pertama, pada saat proses coaching yang mungkin sudah Bu Puja laksanakan tadi terhadap Ibu Marsini, apakah tujuan ataupun indikator ketercapaian proses coaching terhadap Ibu Sri Marsini bisa dilaksanakan, Ibu? Sudah Bapak, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar nggih. Untuk indikator ketercapaiannya yaitu sudah melaksanakan alur tirta, di mana Koci juga menyampaikan tujuan dari coaching itu sendiri, tujuan dan harapan dari Koci, kemudian identifikasi. Pada proses identifikasi ini Koci juga sangat terbuka, jadi dia menyampaikan semua permasalahannya, tidak ada yang ditutupi, sangat terbuka sekali Ibu Marsini tadi menyampaikannya. Kemudian untuk rencana aksi juga sudah disampaikan, jadi saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Ibu Sri Marsini, dan kemudian Ibu Sri Marsini sendiri juga sudah mampu menggali kekuatan yang ada pada diri beliau. Kemudian beliau juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, Bapak. Jadi untuk alur tirtanya itu sudah nampak gitu, jadi sudah semuanya sudah jelas dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi juga sudah disampaikan. Kemudian untuk tanggung jawab, Ibu Sri Marsini juga sudah menyampaikan untuk komitmennya dalam proses coaching tadi, seperti itu. Baik, dari pengamatan tadi pada saat kami membersamai Ibu Puja dan Ibu Marsini saat melaksanakan coaching, alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta yang mungkin sudah kita pahami bersama, dan di mana di dalam proses coaching tadi yang mungkin yang Ibu Puja laksanakan terhadap Ibu Sri Marsini, alhamdulillah 3 prinsip terkait kehadiran penuh di dalam proses coaching, mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan coach pada coach, dalam hal ini yang disampaikan Ibu Marsini pada Ibu Puja, maupun ketika Ibu Pujawati menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan tujuan untuk bisa menggali kreativitas maupun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri Ibu Sri Marsini untuk menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah kesemuanya itu tadi sudah bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar. Dan tentunya di dalam proses coaching ini tidak akan hanya berhenti sampai di sini. Karena saya yakin nanti teman-teman yang lain selain Ibu Sri Marsini tentunya di situ nanti pasti juga mempunyai masalah-masalah yang mungkin sangat bervariasi. Dan harapannya ke depan di dalam proses coaching yang akan dilaksanakan pada waktu-waktu yang selanjutnya, kompetensi apa yang Ibu Pujawati ingin kembangkan pada saat coaching? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak, karena menurut saya di dalam proses coaching, dalam praktek coaching, menyampaikan pertanyaan yang berbobot ini merupakan kunci. Jadi ketika coach itu mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, nah itu nanti akan coach ini akan dengan sendirinya menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu, Bapak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coach ini untuk menemukan dan menggali kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga coach ini bisa mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti itu, Bapak. Baik, alhamdulillah untuk yang tadi Ibu sampaikan terkait coach yang diharapkan sudah nyaman menyampaikan permasalahan yang mungkin coach hadapi pada penjenengan maupun
bagaimana coach itu menyampaikan rencana-rencana aksi yang mungkin akan bisa dilaksanakan ke depan di dalam tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembelajaran, baik itu secara skop yang kecil maupun skop menengah dan skop besar. Dalam hal ini tentunya nanti di sekolah, di situ nanti bisa dikembangkan dan lebih dimatangkan seiring berjalannya waktu dan juga pelaksanaan proses coaching yang Ibu Puja laksanakan. Dan saya kira alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah bisa menyelesaikan amanah yang mungkin saya emban pada kesempatan hari ini selaku observer di dalam proses coaching Ibu Puja terhadap Ibu Sri Marsini. Dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga nanti kedepannya di dalam proses coaching yang akan datang di situ banyak hal-hal yang mungkin permasalahan yang bisa kita gali bersama, nanti bisa kita sharing bersama. Mungkin pertemuan pada kesempatan siang hari ini kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.